السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan tadarus atau pembelajaran Al-Qur'an, surat-surat pendek, yaitu surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Mari kita baca surat Al-Adiyat terlebih dahulu di halaman 69. Silakan yang memegang buku bisa dibuka halaman 69. Kita baca dulu ya, Al-Adiyat 69. Sama-sama aja, ana baca, antum baca, kita bersama-sama. Kita sama-sama baca, 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Barakallahu fikum. Kita sudah pelajari surat Al-Adiyat ayat 1 sudah sampai ayat ke-8. Ayat 1, 2, 3, 4, 5 ini isinya sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hewan, yaitu kuda perang yang begitu cepat berlari. Kemudian saking kuatnya pijakannya ke tanah, dia dapat memercikkan api. Kemudian dia menyerang di waktu pagi. Dari sejak pagi sudah melakukan sebuah perbuatan yang manfaat. Kemudian dia menerbangkan debu-debu, saking kencangnya dia berlari, yakni pagi aktivitas dengan kencang. Kemudian fawasat nabihi jam'a, dia menyerang ke tengah-tengah barisan musuh bersama penunggangnya. Dengan lima sifat kuda ini, kuda perang yang Allah puji ini, Allah bersumpah yang isinya innal insana li rabbih lakanud, manusia itu tidak taat kepada Tuhannya, Allah yang menciptakannya. Apa hubungannya antara kuda yang berlari kencang sampai memercikkan api, menyerang di waktu subuh, saking kencangnya sampai debu berterbangan, kemudian dia juga masuk ke tengah-tengah pasukan musuh? Apa keterkaitan antara kuda dengan sifat manusia yang kanud? Innal insana li rabbih lakanud. Apa hubungannya kuda yang
perang yang hebat ini dengan manusia yang enggan beribadah. Hubungannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, yaitu kuda yang taat kepada tuannya, kuda yang taat kepada pemiliknya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kuda itu jika dia taat kepada tuannya dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Sedangkan manusia itu apabila dia tidak taat, dia melakukan keburukan-keburukan. Jadi di sini Allah ingin membandingkan bagaimana kuda tersebut taat kepada tuannya, sedangkan manusia tidak taat kepada penciptanya. Innal insana li rabbih lakanud. Nah, jadi kita jangan sampai lebih buruk daripada kuda perang itu. Siapa manusia yang lebih buruk daripada hewan? Siapa manusia yang lebih buruk daripada kuda? Lebih buruk daripada hewan-hewan yang lain, yaitu manusia-manusia yang tidak segera menuju kepada Allah Azza wa Jalla penciptanya, pemiliknya. Sedangkan hewan saja mampu untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk pemiliknya, perbuatan yang taat kepada pemiliknya, maka manusia yang tidak bisa melakukan ketaatan kepada pemilik diri manusia itu sendiri, maka dia adalah manusia yang lebih hina daripada hayawan. Maka disebut dalam Al-Quran manusia itu lebih sesat daripada hewan. Allah yang menyebutkan bahwa manusia itu bisa sampai derajat lebih sesat daripada hewan, karena hewan saja masih taat kepada pemiliknya, bahkan hewan saja bertauhid kepada Allah, sedangkan manusia enggan, tidak suka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala Allah menyebutkan di sini wa innahu ala dzalika lasyahid. Kita semua menjadi saksi bahwa kita ini malas, kita ini tidak suka ketaatan, kita jadi saksi. Naudzubillah min dzalik. Makanya gunakanlah semua yang Allah berikan kepada kita, tangan kita, mata kita, badan kita, umur kita, kesehatan kita, gunakanlah untuk berbuat baik walaupun tidak banyak, walaupun sekecil apapun lakukanlah, supaya dia bersaksi bahwa kita adalah orang yang berusaha untuk taat kepada pemilik kita, pencipta kita, supaya semua anggota badan kita ini ikut bersaksi kebaikan untuk kita. Karena kalau kita tidak menggunakannya untuk kebaikan, maka semua yang ada di badan kita ini akan ikut bersaksi keburukan atas kita. Dan kita menyadari itu, bahwa kita itu menjadi saksi atas keburukan kita sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, halaman 71 ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia itu sangat berlebihan dalam mencintai hartanya. Manusia sangat berlebihan dalam mencintai harta. Harta disebut dalam ayat ini al-khair. Apa al-khair? Apa arti khair? Kebaikan. Harta disebut kebaikan sebab harta itu qawam atau qiyama. Qawam atau qiyam yaitu sebagai salah satu rukun atau salah satu yang bisa menjadi penopang kehidupan. Salah satu, tidak seutuhnya. Salah satu penopang kehidupan itu adalah harta. Dengan harta bisa membeli mahar, dengan harta bisa membeli kuda perang, bisa membeli pedang perang, dengan harta bisa membantu orang yang ingin musafir jihad, dengan harta bisa kita memberikan hadiah, bisa bersedekah, bisa zakat, bisa haji, bisa umrah. Jadi harta itu qawam, makanya disebut harta itu adalah al-khair. Tetapi kaum muslimin, walaupun dia adalah qawam, sesuatu yang menjadi penopang, salah satu ya, bukan segalanya, walaupun dia salah satu penopang dalam kehidupan ini, tapi perhatikan kaum muslimin, dia juga bisa menjadi fitnah. Apa? Fitnah. Apa fitnah itu? Penghancur. Salah satu sisi dia penopang supaya hidup kita ini bisa aman, baik, jauh dari kefakiran, jauh dari kesulitan, jauh dari meminta-minta. Satu sisi harta qawam, tapi sisi yang lain harta itu bisa jadi fitnah, bisa jadi penghancur. Satu sisi penopang, satu sisi penghancur. Kalau kita pandai menggunakan harta, jadi penopang dengan baik, pakai umroh, pakai haji. Kalau kita tidak pandai menggunakan harta, jadinya harta itu menjadi penghancur kita. Punya harta banyak, poya-poya, utang sana, bukan hutang, apa namanya?
leasing ya, leasing sana, leasing sini, pinjam apa namanya, investasi sana, investasi sini, dan investasinya haram. Kalau investasi halal tidak apa-apa. Ya, investasi haram, saham sana, saham sini, itu harta tuh. Ya, kalau sudah dia berlebihan, maksiat dalam harta, dia sogok sana, sogok sini untuk kepentingan pribadinya. Jadi harta itu qawam, dia itu baik sebagai qawam, sebagai penopang, tapi dia juga bisa fitnah sebagai penghancur buat orang tersebut. Itu masalah harta. Hati-hati kaum muslimin. Kita itu diciptakan oleh Allah mencintai harta itu. Ya, kita diciptakan Allah mencintai harta, maka hati-hati terhadap harta. Pelajari mana yang halal, mana yang haram, dan juga pelajari bagaimana cara mengelola harta yang baik dalam Islam. Antum harus tahu ya, mana yang lebih utama, bayar hutang atau sekolahin anak? Hah? Bayar hutang. Mana lebih utama, bayar hutang apa nyicil, bayar cicilan mobil? Sama-sama hutang. Sama-sama hutang. Yang lebih utama, yang satu hutang ke manusia, ke teman kita, satu hutang ke mobil, gara-gara mau beli mobil, jadi dua hutang nih. Mana yang lebih utama? Ya, yang lebih utama bayar ke manusia itu hutang mobil, kasih aja ke bank biar kita tidak lagi hutang. Jadi hutang yang boleh itu adalah hutang yang asas, itu boleh silakan buat makan, buat ngontrak silakan. Tapi hutang-hutang yang sifatnya tahsiniyat itu mohon ditahan kaum muslimin. Tahan, bisa nggak sih? Nahan. Jangan pernah berhutang untuk hal-hal yang tidak asasi, tidak pas, tidak utama. Jangan sampai kita berhutang. Handphone berhutang, beli handphone mereknya bagus, iPhone, iOS, tapi hutang. Punya rumahnya bagus tapi hutang. Renov rumah bagus tapi hutang. Mobil hutang. Jangan kebiasaan dengan hutang. Itu tanda siapa di sini yang paling banyak hutangnya di leasing. Untuk hutang-hutang yang tidak asas, tidak pokok, dia kena ayat ini, yaitu dia cinta sekali terhadap harta. Kemudian di sini Allah ingin kasih tahu, afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil qubur. Wahai kaum muslimin, nanti kalau kita sudah masuk ke dalam kubur, kita dibangkitkan dalam kubur, dibangkitkan dari kubur, saat itu sudah kita sadar, oh ternyata apa yang saya kumpulkan, apa yang saya simpan, apa yang saya bangga-banggakan di dunia tidak manfaat. Hati-hati dengan gimmick ya. Gimmick ini bahaya sekali. Dengan sebuah estetik yang sifatnya dunia. Ana terus terang kasih nasihat buat antum dan ana sendiri. Hati-hati dengan gimmick estetik duniawi. Kulluha sarab. Semuanya hanya palsu, semuanya hanya tipu daya syaitan. Ya, zuyyina lil ladzina kafaru. Apa itu ayatnya? Zuyyina linnas hubbus syahawat. Atau ada lagi zuyyina, jadi kita oleh syaitan itu dinampakkan keindahan-keindahan dunia yang tidak manfaat, hanya sebagai tahsiniyat. Ya, ana sering hadir ini. Sekarang ini sudah mulai banyak, misalnya resepsi misalnya. Ana nggak tahu nih di sini bagaimana, tapi ana mau kasih saran bagi barang siapa yang ingin melaksanakan resepsi pernikahan. Tolong resepsi itu, walimah itu di situ banyak sekali gimmick yang gak penting di situ. Terus terang mubadzir tabdzira, mubadzir di situ. Habis resepsi, habis ratusan juta, puluhan juta, miskin langsung ngontrak. Ya kan? Itu penyakit itu budaya barat yang masuk ke sini. Walimah itu Islam. Kata Nabi SAW, aulim walau bisyad. Berwalimahlah walau engkau memotong satu ekor kambing. Jadi gimana maksudnya walimah memotong satu ekor kambing? Walimah itu ngasih makan. Al aslu fil walimati it'am. Asal usul walimah itu ngasih makan. Tapi karena manusia terlalu gimmick ya, foto sana foto sini, terus ada booth foto, ada tempel foto, print foto pranikah, nikah, terus pelaminan yang bagus, bajunya aja 5 juta. Baju pengantinnya, baju abang adiknya sejuta. Kullu kadzib hada. Penipuan aja itu semua. Itu semua penipuan palsu. Sehari bis itu udah. Kenangan juga ntar dibuang sih. Antum mati juga dibuang, sama cucu antum kagak dilihat lagi. Paling sama anak, oh ayah, habis itu udah mati, buang. Ya, anak kenapa ngomong gini? Karena terlalu, setelah anak sadari ya dengan ayat-ayat Al-Quran, terlalu tertipu kita dengan keindahan-keindahan yang gak penting itu. Ya. Ustadz kampungan bukan, anak nggak ngomong
Bukan masalah, Anda terus terang, bukan masalah kampungan-kampungan. Itu budaya yang bukan dari Islam masuk. Walimahnya dari Islam, tapi cara walimahnya bukan dari Islam itu. Boleh nggak kita pakai cara itu? Boleh, tapi tolong dikurangi. Organnya aja tuh nyewa itu berapa juta itu nggak perlu. Organ itu nggak perlu, berisik. Ya, nih terus terang aja nih. Sebab nuansa resepsi yang tidak nyaman, banyak sekarang kaum muslimin yang sudah ngerti. Udah Anda datang akad aja. Datang akad aja, syahdu. Menurut antum, ya, ini lagi ngomongin manusia suka harta gimmick-gimmick. Menurut antum, kita kalau diundang pernikahan, kita harus hadir walimahnya atau akadnya? Yang sunnah yang mana? Akhirnya akad kan? Akhirnya akad. Padahal yang sunnah tuh walimah. Akad itu nggak ada undangannya, nggak perlu diumumkan akadnya, diumumkan walimahnya bahwa saya sudah menikah dengan fulan. Jadi, tapi kita akhirnya disuka akad kan? Bagi yang mungkin sudah mengerti, masuk ke resepsi pening, berisik tuh berisik yang gak manfaat. Kalau orang udah menikmati ayat-ayat Quran, pasti dia gak nyaman dengan itu. Belum lagi yang aurat, perempuan aurat diumbar sana umbar sini, bukan main dah. Ya, pakai kerudung juga sama juga, ingin dilihat juga lekak-lekuknya. Jadi maksud anak gimmick ini bahaya. Ketika mati lihat itu. Kalau udah mati jadi cuma kain kafan doang. Jadi kaum muslimin, ya Anda biasa aja begini. Hidup ini biasa aja. Innal insana wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Terlalu cinta dengan harta sehingga gimmick-gimmick yang nggak penting dipasang. Sampai nih ada hadis ya. Ada hadis ini, alhamdulillah masjid kita baik-baik aja ini. Sampai Nabi mengatakan la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajid. Sampai masjid dijadikan tempat untuk keindahan, dan itu tanda hari kiamat kata Nabi SAW. Tuh bayangin itu, sampai masjid aja nggak layak itu diindah-indahin. Jadi masjid itu orang datang masjid bukan mau sholat 5 waktu fardu, mau lihat arsitekturnya. Itu tanda kiamat kaum muslimin. Sampai masjid aja begitu, rumah Allah itu. Apalagi rumah sendiri, pasang ini, pasang sana, tanam ini, tanam. Boleh tanaman, boleh, silakan kalau tanaman pahala. Maksud anak yang keindahan-keindahan yang nggak penting. Ya mungkin yang mengikuti medsos, Anda sih nggak terlalu ngikutin. Katanya ada orang renov sampai sekian miliar, 1,5 miliar, habis itu udah jadi cakep. Ini Anda dengar cerita doang, cakep katanya. Terus dia ngomong, aduh sekarang tinggal capek bayarnya ya. Mana otak ente? Sekarang tinggal capek, mana otak ente? Ya, katanya sih dijual lagi tuh rumah. Tahu? Anda nggak ngikutin lah. Males membuang waktu. Maksudnya antum kan anak ngaji, sudahlah ya sama-sama. Nanti kalau antum punya anak, anak punya anak, ajarin kesederhanaan. Bukan berarti kotor. Sederhana itu bukan kotor. Yang pas aja, yang cukup aja. Punya mobil bagus silakan, nggak ada masalah. Tapi yang pas-pas aja, jangan berlebihan. Pasang racing, tau nggak racing? Itu knalpot yang satu jadi 2 lah, gimana kayak itu. Terus pakai sayap-sayap, ngapain Syekh? Yang begitu-gitu tuh gimmick-gimmick ini. Semakin antum banyak gimmick, semakin antum cinta kepada dunia. Mati tinggalin semua. Jadi idza bu'thira ma fil qubur, nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur baru paham. Oh nggak penting. Siapa di sini punya kakek nenek atau punya orang tua yang sudah meninggal lama? Ya, anak pengalaman di rumah. Oh, orang tua di rumah ada foto beliau. Ketika orang tua kita sudah tidak ada, lama-lama foto itu juga kan mau dipajang terus. Rumah mau dijual misalnya, fotonya ditaruh mana lagi? Oh, pindah ke rumah anaknya? Enggak juga kan. Foto orang tua kita yang menikah dulu udah akhirnya disimpan ada di situ. Mikir la haula wala quwwata illa billah. Semua hanya kamuflase, sarap itu fata morgana aja. Jadi bukan berarti nggak ngomongin foto halal haram, bukan ngomongin itu. Tapi pada akhirnya foto itu, Anda lihat ininya di apa tuh, rayap, rusak fotonya, orangnya sudah meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Terus akhirnya disimpan di lemari. Itu juga mau diapain lagi? Anak, begitulah kehidupan. Kalau nggak pakai agama, ya tapi ya alhamdulillah.
nggak terlalu banyak lah ada. Tapi setelah itu Anda paham, oh berarti nggak perlulah kita nempel-nempel foto, udahlah gitu. Boleh ya boleh, silakan, tapi nggak perlulah. Kalau mau satu aja dah udah. Itu pun nanti tunggu aja, kalau udah mati masuk laci lagi. Mana mau cucu antum nempel foto antum? Ya, kalau kakek anda nih, uyut anda nih, ini ya, semuanya akhirnya pada jadi kertas yang tidak manfaat. Jadi kaum muslimin rahmatullah, maksud ana ayat 9 di sini jelas ya. 73 ya. 73. Seorang hamba akan sadar setelah dibangkitkan dari kubur bahwa dunia tidak perlu dipertahankan habis-habisan, itu loh. Nggak perlu dipertahankan, inilah kenanganlah, tidak perlu kita terpedaya olehnya. Tapi kesadaran itu udah nggak ada gunanya. Senantiasa agar mengingat akhirat, memperbaiki diri. Sesungguhnya mengingat akhirat penawar bagi penyakit hati. Ada sebuah sahabat atau sebuah riwayat yang menjelaskan tentang datangnya sahabat kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, man huwa akyasun nas? Siapakah manusia yang paling cerdas? Al-akyas, paling cerdas. Cerdas menurut Islam. Kalau cerdas menurut ilmu per IQ-an, mungkin orang cerdas adalah yang IQ-nya paling tinggi, kan ada tesnya ya, psikotes. Kalau psikotes kepribadiannya. Ada cerdas menurut IQ sekian, cerdas menurut emosional psikotes. Sekarang Anda belajar boleh kan? Cerdas menurut Islam boleh nggak? Boleh dong, masa cerdas menurut IQ doang? Itu menilai nenteng, nggak apa-apa. Alhamdulillah, bagus IQ-nya sekian, bagus psikotesnya sekian, alhamdulillah. Tapi pelajari juga dong, cerdas menurut Islam, menurut kacamata kita. Cerdas menurut Islam, ketika ditanya oleh sahabat kepada Nabi, man akyasun nas, siapa manusia yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, akyasun nas aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling banyak mengingat kematian, bukan mengingat doang, wa asyadduhum isti'dadan lahu. Bukan cuma ingat, tapi biasanya kalau orang ingat pasti yang kedua dia lakukan. Yang kedua adalah mempersiapkannya. Jadi orang yang paling cerdas itu yang sering ingat kematian, mempersiapkannya. Kematian yang dimaksud di sini bukan berarti matinya, akhiratnya, kehidupan setelah kematian. Itu orang yang paling cerdas. Itu orang paling cerdas sih, itu menurut Islam. Ya, orang yang ingat wafat, ingat akhirat, coba dah ingat akhirat. Anak keluarga antum keluarga, sama, anak juga punya istri. Terkadang kita fahamkan ini gimmick aja, udah nggak usah lah. Alhamdulillah kalau faham, beliau terima, alhamdulillah. Atau antum punya anak, fahamkan ini gimmick, ini nggak penting. Yang penting A, B, C, D, fahami. Jadi perlulah kita sendiri dulu sih, kita sendiri perlu memahami bahwa kita harus sering terus mengingatkan akhirat, jangan tertipu dengan gimmick dunia. Jangan, nggak ada habisnya beneran. Ganti model baru, tidak ada habisnya. Maka kita ingat akhirat. Apa yang ada, ya alhamdulillah, disyukuri apa yang ada. Kalau udah rusak ganti silahkan. Udah rayapan ganti silahkan. Ganti yang layak aja, yang normal aja. Nah ini harus kita bisa seperti itu. Sebab apa? Sebab dunia menipu. Setelah kita dibangkitkan tidak ada lagi yang manfaat dari yang kita kumpulkan selama di dunia. Apalagi ayat yang ke-10 ya. Ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur, meyakini yakni rahasia tidak akan selamanya tersimpan sebagai rahasia, namun itu dianggap terungkap di akhirat. Ini perlu sekali kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui niat dan apa yang terbesit dalam hati kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita bukan hanya fisik kita kaum muslimin, Allah melihat hati kita. Ini yang paling berat. Antum ada di sini, apa yang antum detikkan dalam hati antum terbetik A, itu dinilai oleh Allah. Setelah ini kita mau kemana, dinilai oleh Allah. Ketika antum sholat tujuannya apa, dinilai oleh Allah. Ketika bekerja ridha atau tidak, dilihat oleh Allah. Ke kantor mau apa, dilihat oleh Allah. Jadi penglihatan Allah itu sampai ke dalam hati. Wa hussila ma fis sudur, nanti di akhirat akan dibongkar semua isi hati itu. Seperti hadis yang kita tahu, naudzubillahi min dzalik, ada orang yang pertama kali dihakimi oleh Allah adalah orang yang ahli sedekah, kemudian dia ingin
dipuji, dipanggil oleh Allah, apakah engkau, apa yang kau amalkan? Aku bersedekah. Apakah engkau niat karena Allah? Dia bilang saya karena Allah. Tapi kata Allah, tidak, kamu bersedekah karena mau dilihat oleh orang dan dianggap dermawan, dan orang telah menganggapmu dermawan kemudian dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Orang yang bersedekah, orang yang berilmu, orang yang berjihad fisabilillah. Itu ya karena apa? Karena yang dilihat oleh Allah adalah qalb, hati kita. Maka banyak-banyak istighfar. Ana terutama, ana astagfirullah, kita yang sering berada di depan manusia, ana Ustaz Alid muadzin, itu harus banyak istighfar. Antum yang jadi bos harus banyak istighfar. Antum menjadi kepala keluarga harus banyak istighfar. Sebab Allah melihat hati kita. Ya, kelihatannya aja memang bagus, peci, kelihatannya saleh, tapi sebenarnya yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Dan semua ungkapan hati itu akan dibongkar oleh Allah. Rahasia itu akan dibongkar oleh Allah. Kapan? Ketika saatnya di hari akhir. Mafis sudur. Kalau yang di dalam hati aja dibongkar, apalagi perbuatan-perbuatan yang disembunyikan, dirahasiakan, itu udah pasti terbongkar. Ya, ada sekelompok orang merahasiakan perbuatan 1, 2, 3 sampai tersembunyi, seperti kejadian Nabi Yusuf alaihissalam dengan abang-abangnya. Abang-abangnya menyembunyikan perbuatan penyemplungan Nabi, pelemparan Nabi Yusuf ke sumur, itu disembunyikan. Itu namanya perbuatan. Jangankan berbicara perbuatan, hati manusia satu persatu aja dibongkar oleh Allah, apalagi perbuatan manusia yang kelihatan. Jadi kaum muslimin, hati-hati dengan isi hati kita masing-masing. Kita harus menjaganya dan dengan memperbanyak istighfar. Allahumma ighfir lana. Kemudian yang terakhir, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Allah mengetahui apa yang terbesit dalam hati hambanya. Nah ini sama juga, tidak ada satu pun yang tersembunyi dari hamba-hambanya, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Maka malulah kepada Allah dengan menjaga diri agar Allah tidak melihat kita melakukan maksiat dan agar menjadi hamba yang soleh. Ya, karena Allah mengetahui hati kita, maka tolong berhati-hatilah. Jadi jangan menganggap hanya Allah melihat badan kita saja, tidak. Allah melihat hati kita. Karena siapa yang duduk di sini ngaji, jangan karena ustadz pengurus. Siapa di sini bantu A bukan karena pengen dapat prestasi, dapat nilai dari atasan, dapat bonus. Jangan, semuanya lakukan lillahi ta'ala. Semuanya lakukan lillahi ta'ala. Adapun manusia memberikan ganjaran, memberikan prestasi, hadiah, itu urusan manusia. Tapi urusan kita, akad kita adalah hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kaum muslimin, mungkin itu pelajaran kita hari ini. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang taat dan cepat kepada ketaatan Allah. Dan semoga Allah lindungi kita dari kecintaan dunia yang tidak asli ini. Semoga Allah kaitkan pikiran kita, hati kita kepada akhirat. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hambanya yang senantiasa tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, yang benar dari Allah, yang salah dari ana mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan surat Al-Qari'ah. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.